to my YouTube channel. Apa kabarnya kamu di sana? Semoga aku doakan baik-baik saja dan sehat sempurna ya. Aku doain juga supaya resolusi 2002 bisa kita lanjutkan, bisa kita perjuangkan, kita bisa lebih produktif lagi dalam memaknai 2022 karena kabar baik banget ya buat Indonesia. Kita sudah lumayan pulih dari COVID-19. Kita harus tetap jaga protokol kesehatan supaya terlepas dari belenggu COVID ini dan Indonesia benar-benar pulih. Hai, welcome back. Hari ini kita mau ngebahas tentang beberapa kelalaian aku saat menggunakan aplikasi Shopee. Jujur sih aku sedih menceritakan ini, tapi aku pengen kalian belajar dari kesalahan aku. Sebenarnya kesalahan ini memang bisa dicegah. Nah, kesalahan ini aku dapat ketika aku menggunakan ShopeePay dan Shopee Food. Ada dua pengalaman yang sangat bermakna yang bisa kalian ambil hikmahnya. Kita mulai ceritanya ya. Pertama, ketika aku menggunakan ShopeePay. Seperti yang kalian tahu, ShopeePay adalah alat pembayaran di Shopee yang ketika kita menggunakannya, si Shopee memberikan beberapa rewards, diantaranya cashback. Cashbacknya berupa koin. Koinnya itu kadang besar, bisa 10.000, 8.000, 6.000. Walaupun koin yang diberikan oleh Shopee ini kadang tidak bisa sepenuhnya digunakan sebagai alat pembayaran ketika kita memesan barang di Shopee, tetapi saat kita melakukan transaksi di ShopeePay berikutnya, itu bisa dijadikan potongan penuh. Kabar baik banget, bukan? Semisal aku belanja di Burger King, terus aku dapat koin 10.000 habis dari Burger King, besokannya aku pergi lagi ke Burger King misalnya. Maka aku bisa menggunakan si 10.000 dari kemarin itu sebagai perhitungan untuk mengurangi jumlah belanjaan aku hari ini. Nah, beberapa tenan yang bekerja sama dengan ShopeePay itu udah cukup banyak, bahkan mereka menjual kupon-kupon yang ada seperti yang kalian lihat, dan dijualnya itu per mall sekarang guys. Oh my god. Jadi kalau kita beli nih semisal vouchernya Mall Kelapa Gading, nah itu harganya kan murah ya, cuman 100 rupiah atau 200 rupiah, paling mahal tuh gak pernah sih, kayaknya paling mahal tuh 100 rupiah gitu ya. Ketika kita lagi main ke Mall Kelapa Gading dan masuk ke dalam sebuah tenan, ya udah bayar pakai ShopeePay aja dan menggunakan pembayaran dengan cashback ini, maka dapat cashbacknya gitu. Aturan penggunaannya ya supaya jelas dulu nih. Pada suatu hari aku ke Toastbox ya di daerah Kelapa Gading. Sebelumnya aku sudah membeli voucher dari Mall Kelapa Gading, sehingga aku sudah punya pengertian bahwa enak banget nih nanti kalau jajan kena potongan dari kupon itu. Nah, ceritanya aku udah punya koin nih guys, 10.000. Nah, pas masuk ke Toastbox dan berpikir untuk duduk-duduk sama suami, kayak pengen menikmati hari gitulah ya, ngemil-ngemil, datanglah nih ceritanya menunya ke meja kami. Habis itu kita udah pilih menu dan aku sudah tahu kalau Toastbox tuh bisa menerima pembayaran ShopeePay. Lanjutlah aku bilang ke mbaknya di kasir, "Mbak, saya mau bayar ya pakai ShopeePay." Dia bilang gini, "Oke kak, siap, boleh," katanya gitu. Udahlah, ternyata yang ngelayanin aku adalah mbak-mbak yang berbeda, bukan mbak yang aku ajak ngomong itu. Dia bilang gini, "Kak, jadi pesanannya ini sama ini ya kak." Waktu itu aku pesen minuman kalau nggak salah. Ya, ini minumannya aku pesan. Dan dia bilang, "Ini kak bilnya," gitu. Nah, setelah itu aku udah tahu nih harganya nih guys. Aku transfer lah dari M-Banking BCA aku ke ShopeePay untuk bayar. Di pikiran aku udah seneng banget nih, gue dapat potongan 10.000 nih gitu kan. Tetapi yang mengenaskan adalah ketika aku klik tombol cashbacknya gak bisa. Terus aku kayak panik, ini yang salah Toastbox atau aku atau Shopee gitu kan. Udahlah, karena aku kayak males gitu loh, kayak aku nggak ngerti, aku males apa gengsi ya nanya. Tertulis di situ, "Maaf, merchant ini tidak menerima promo yang Anda pilih," gitu ya. Terus aku kayak langsung aja bayar, ya udahlah nggak apa-apa, bayar aja gitu ya. Tapi ternyata aku tiba-tiba memperhatikan mesin edisi yang mbaknya pakai. Terus aku nanya sama mbaknya, "Mbak, itu pakai mesin OVO ya?" "Iya kak." "Kan tadi aku bilang pakai ShopeePay mbak." "Ya kak, maaf." Terus mbak yang pertama kali aku ajak ngomong di sampingnya dia langsung bilang sama temennya, "Kan tadi dibilang pakai ShopeePay." Terus kita bertiga langsung terdiam sejenak.
dan cuman kayak diem-dieman gitu loh beberapa detik. Kayak aku kesel banget. Aku ada rasa kesel sih jujur, tapi aku juga kesel kenapa aku tidak mengecek mesin itu gitu. Kenapa aku tadi gengsi nanya saat gak bisa pakai cashbacknya. Terus akhirnya mbaknya bilang minta maaf, sorry ya kak, sorry, ya udahlah, aku pikir ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, ya udahlah mbak nggak apa-apa gitu. Next time dilihat ya mbak mesinnya, aku cuma bilang kayak gitu aja sih. Tapi ya ini jadi pelajaran, lumayan bad mood sih waktu itu. Itu ya dari Shopee Pay. Next aku lanjut ke Shopee Food. Waktu itu aku pernah pesen Shopee Food di daerah Bogor ketika aku lagi staycation. Ceritanya aku pesen merchantnya adalah McDonald's. Seperti yang kalian tahu, McD itu menyediakan banyak banget paket yang bisa kita pesan saat kita memesannya di aplikasi Shopee Food. Seperti yang kalian lihat ya, ini kalau kita scroll ke bawah, ini banyak banget paket-paketnya. Dan waktu itu aku memesan paket seperti ini. Karena aku terlalu ribet dan kayak pengen nyari banget yang affordable dan harganya murah gitu ya, aku sampai lupa yang mana yang aku pesan. Ketika bapak kurirnya datang, kita udah tinggal ambil aja, nggak memikirkan apa sih sebenarnya isi makanan kami. Karena aku pilihnya paket dan suami pesannya paket, jadi dalam satu paket itu kan biasanya lebih dari satu makanan ya. Sebagaimana kita tahu, McD itu menyediakannya pakai paper bag. Jadi pas dikasih sama bapak kurirnya, aku tinggal ambil dan langsung naik lagi ke kamar. Tapi pas nyampe, aku bingung, kok nggak ada nasinya gitu. Waktu itu aku nggak langsung mengecek aplikasi Shopee Food aku kayak ngedumel aja. Gini deh nih, masih lapar, salah pesen gitu. Aku cuman fokus ke sebel gitu, karena sebelumnya aku sempat mengalami hal nggak enak pesen makanan di McD. Kalian bisa tonton video ini, yang ini. Waktu itu aku drive thru dan disuruh muter lagi. Jadi aku kayak, aduh kayaknya bete ya sama McD gitu. Udahlah, aku makan tanpa mendokumentasikan apa isi makanan aku dan tanpa mengecek apa saja yang aku pesan dari aplikasinya. Setelah makanan habis, setelah selesai, aku ngecek sebenarnya makanan gue tadi apa aja sih gitu. Dan bener dong guys, harusnya ada nasi. Aku kesel banget rasanya. Kenapa sih aku nggak pikirin lebih panjang untuk mengecek? Pasti kalian mikir, toh udah dulu pegang kan, emang bisa? Bisa guys, aku sempat mengechat Shopee Care, apa ya nama sebutan mereka nih. Intinya pihak Shopee yang bisa diajak untuk komplain. Ini adalah bentuk email-emailan aku sama pihak Shopee. Ketika aku cerita kalau aku nggak dapet nasi nih, padahal di pesanan aku harusnya ada nasi. Dan dia minta foto makanan ketika datang, tapi aku tidak bisa memberikan karena aku tidak mendokumentasikannya. Habis itu dia bilang, ya Kak Judith maaf ya, kami tidak bisa memproses karena kakak tidak memberikan foto ketika makanannya datang gitu. Jadi pelajarannya adalah ketika kamu mesen paketan, terutama ya ini paketan, apalagi kamu mesennya itu dalam partai banyak, misalnya lagi bertiga atau berempat gitu ya sama teman-teman, dan pesan makanan dalam bentuk paket-paketan, emang kalian harus hitung ulang sih menurut aku. Aku nggak mau berpikiran jahat sama bapak kurirnya. Aku juga nggak mau berpikiran jahat sama pihak McD. Mungkin ada memang human error sebagaimana gitulah ya. Apalagi itu udah malam. Mungkin mereka juga kecapean, entah apalah ya. Enggak, intinya pelajarannya adalah kita harus mengecek makanan kita ketika makanan itu datang, supaya ketika ada kekurangan kita bisa komplain ke pihak Shopee. Begitu. Sekian cerita aku tentang kelalaian yang aku hadapi menggunakan aplikasi Shopee, terutama di Shopee Food dan Shopee Pay. Semoga informasi ini berguna buat kamu untuk lebih teliti lagi dalam menggunakan merchant-merchant yang ada di Shopee. Ini Instagram aku, kalau kita mau ngobrol boleh di sini ya. Kalau ada punya cerita juga yang pernah mengalami kelalaian sama kayak aku, boleh ngobrol di kolom komentar dong. Aku pengen denger cerita kalian. Sekian dari aku. See you on my next video. Stay safe everybody. God bless you all. Bye-bye.